Jadi tahun depan ekspor emas akan dikenakan pajak progresif sampai 15%. Peraturan Menteri Keuangan tentang ini sudah dalam proses katanya sih ya. Ya katanya juga sudah hampir di titik akhir. Jadi udah pembahasannya udah di hampir akhir lah. Dan kita tahu akhir-akhir ini juga saham-saham emiten emas di Bursa Efek Indonesia lagi rame gara-gara harga goldnya juga naik. Yang jadi pertanyaan adalah apa kabar saham-saham ini nih, saham-saham emiten emas ini setelah muncul berita yang bisa jadi sentimen negatif sebenarnya ya untuk saham-saham emiten gold. Dan apa kabar respon marketnya hari ini? Kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Dan kita bahas IHSG-nya dulu lah. Yang hari ini masih menguat ya, sisa 0,6% menguatnya, tutup di 8416.88. Masih di dalam range 8338, 8478. Sisi positifnya adalah tutup di atas highest close selama ya November inilah, bikin highest close baru gitu ya. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ke depan berhasil nembus ke atas 8478. Tetap stay safe aja karena masih tidak menutup kemungkinan ini ternyata besok koreksi. Meskipun ya di pekan lalu itu koreksinya ini malah dia cenderung bikin pola-pola continuation sebenarnya. Mudah-mudahan direspon positif juga oleh market, market juga naik maksud saya. Mudah-mudahan berhasil ke atas 8478, tapi tetap stay safe. Strategi antisipasi dan conditional order atau ya automatic ordernya pasang lah ya, kayak stop loss, trailing stop, take profit juga perlu dipasang. Kalau perlu dipasang dipasang supaya nggak telat jualan aja sih tujuannya gitu. Kemudian apalagi kalau udah cuan. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan ini ada beberapa nih. Kita akan bahas beberapa saham yang udah kasih cuan hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ternyata. Pertama ada Akra, ini saham yang masuk dalam list rekomendasi beberapa waktu sebelumnya tuh. Di pekan lalu atau nggak salah ya. Atau nggak di 2 pekan lalu lah. Belinya di 12.30 seingat saya. Terus stop loss di bawah 11.90, targetnya di 13.45 sampai ya target TP1 dari setup yang udah kebentuk itu ada di 13.80, 13.85. Hari ini lunas langsung sikat kemudian langsung kempes ya. Mudah-mudahan sih udah pada jualan dan ya happy cuan si Akranya. Nah, take profit conditional order atau automatic ordernya perlu dipasang tuh fungsinya kayak gini nih. Misalnya belum tentu ini bisa berhasil breakout ya, pasang TP-TP dulu, pasang target price-nya di 13.83, pasang conditional ordernya di 13.80, 13.85 gitu boleh, 13.50 pun nggak apa-apa. Begitu harga nyamperin, kejual, udah cuan gitu ya. Kemudian berikutnya ada MAPI. Nah, kalau ini di spill waktu tadi pagi live trade-nya itu tadi MAPI di spill waktu harga di sini nih. Ya, 13.15. 13.10, 13.15 itulah. 13.20 mungkin sempat ada yang dapat di situ ya. Intinya sih udah ada kasih cuan 3%-an lah ya, lumayan. Happy cuan waktunya kalau belum jualan, masih ada barang. Trailing stopnya pasang 13.30 aja. Jadi masih ada cuannya lah kalau kejual di 13.30 lah ya. Tapi cuan apinya juga. Kemudian berikutnya ada Coin. Nah, ini tadi juga di spill waktu live trade pagi. Di harga berapa ya tadi ya? 3350 tadi di spillnya. Kemudian sempat naik sampai ke sini 3530. Lumayan kalau kejual di situ sih. Paling nggak di 3,5 itu udah 4%-an. Nah, happy cuan si Coinnya ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke atas.
karena hari ini tutupan bikin highest close baru di bulan November ya. Kemudian berikutnya ada SSIA. Nah, ini ada dua strategi sih. Pertama, ini kita udah ada di dalam list rekomendasi beberapa waktu sebelumnya, belinya di 16.20. Udah dapat barang harusnya kemarin hari Jumat maksud saya, atau setidaknya tadi pagi lah itu dapat. Dan misal baru ngelihat kalau SSIA ini ternyata oke gitu ya, atau ngelihat SSIA ada peluang itu tadi pagi juga di spill waktu live trade pagi ya. Enggak deh, SSIA sih nggak di spill waktu live trade. Live trade nya udahan, tapi tadi sempat di spill juga, di share ke room cuan community di Telegram ya. Kemudian beli di 16.80, sempat naik sampai ke 17.70, lumayan. Setidaknya ke 17.60 juga udah dikasih 4%-an ya. Lumayan lah. Ya, lumayan lah harusnya. Happy cuan SSIA-nya ya. Buat yang masih ada barang, trailing stop boleh dipasang di 17.15 atau 17.10. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ke atas 17.70 dan OTW ke target TP1 di 18.25 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana lah. Next ada Mina. Nah, ini Mina dari pagi sih kalau ini dibahas. Cuman saya nggak tahu pada beli atau enggak. Yang kedua, dibahas kedua itu waktu live trade pagi juga dibahas, itu ketika nembus 228 sih ya, tadi waktu disebutnya nembus 228 tuh boleh tuh kalau mau dibeli, itulah 228 230 lah, itu tembus boleh dibeli. Nah, tadi waktu di harga 230 itu juga sempat di spill, sempat di singgung-singgung gitu minanya ya, dan tutup arah hari ini. Tidaknya dari 230 ke 242 ada 5%-an. Buat yang masih ada barang, trailing stop bolehlah pasang di 232 gitu ya. Cuman PEP plus fee-nya doang sih. Mudah-mudahan besok masih bisa ke atas. Harapannya sih ini Mina bisa breakout 254 lah, karena hari ini tutup di 242, tutup di atas highest close bulan lalu. Mudah-mudahan bisa ke atas lah ya. Siapa tahu masih ada tambahan 5% gitu ya. Nembus 254 itu pasang trailing stop aja. Kalau kayak gini, trailing stopnya ketika nyentuh 254 kasih toleransi berapa persen ke bawah, kalau turun sesuai toleransi yang diberikan ya kejual gitu aja sih biar aman. Tapi cuan minanya. Next kita bahas stock IDs. Kemarin ada 3. Yang pertama Antam, salah nulis. Antam. Yuk, pertama Antam. Strateginya ngantri di 29.30 dan belum dapat barang ini karena low-nya baru 29.60. Bukan sih, maksud saya siapa tahu tadi ada yang sempat ambil di 29.80-an buat fast trade gitu ya. Mudah-mudahan ada picuan lah gitu sih ya. Kemudian ya, ini salah satu emiten gold yang kedampak, nanti dibahas lebih lanjut lah. Tapi yang jelas dari strategi yang ada di list stock IDs kemarin ini nggak dapat barang karena ngantri di 29.30, stop loss di bawah 27.70. Kemudian berikutnya ada Elsa. Elsa ngantri juga di 535 tapi nggak dapet. Targetnya udah disamperin 570 575. Ya ini masih oke sih sebenarnya, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Jadi buat yang mungkin ada barang Elsa ya, pasang trailing stop aja di 545 gitu. Kemudian berikutnya ada Indi. Nah, ini dapat barang nih di 1950. Indi ini dapat karena ya hari ini turun. Nah, ini juga salah satu emiten yang kedampak dari berita yang tadi di awal kita bahas ya. Tahun depan sih dia dipajakin, dan tambang emas dia beroperasi juga tahun depan. Jadi dari setup yang kemarin kebentuk, ini Indi selama nggak tutup di bawah 18.70 masih aman. Kalau misalnya ada yang kebeli ya hari ini ya, selama nggak tutup di bawah 18.70 hold dulu masih oke. Kalau ternyata turun tutup di bawah 18.70 kena cut loss, ya udah nunggu dulu
saya pilih nunggu area 1700-an ini ya, 1720 sampai 1600-an ini sih. Itu 1700 sampai 1600-an area nunggu berikutnya. Saya pilih area itu ketika ternyata ini lanjut breakdown 1870 itu ya. Next, kita bahas saham-saham emiten gold lah ya. Jadi ada berita kayak gini nih di kanal, banyak kanal-kanal berita yang sekarang yang tadi memberitakan kalau ekspor emas bakal kena pajak sampai 15%. Harganya jadi pajak 15% ini dikenakan kalau harga goldnya itu di atas $3.200 per troy ounce. Sedangkan harga gold hari ini aja itu masih 4 ribuan. Jadi jelas lah ya, kalau harga ini bertahan sampai tahun depan, kemungkinan besar bertahan, ini akan berlaku nih pajak. Jadi bakal beberapa emiten yang ekspor gold itu bakal kena pajak gitulah ya. Dan ini sih maksud saya tuh, saya mau bahas respon market di beberapa emiten yang ada hubungannya dengan gold. Pertama BRMS ya. Nah BRMS hari ini turun lumayan nih, melemah 4,6% ya. Dari beberapa hari yang lalu sampai sekarang sebenarnya dia masih di dalam range candle tanggal 5 November, jadi masih dalam range inside bar. Tapi seperti yang dibahas sebelumnya, kalau kita lihat dari strukturnya ini udah turun ke bawah 880, maka peluang untuk terkoreksi lebih dalam itu jadi lebih besar sebenarnya. Seperti yang dibahas kemarin juga, ketika naik saya nggak expect naiknya banyak-banyak, kalaupun masih lanjut naik targetnya di 1050 sampai 1100, tapi ini pun belum disamperin. Nah buat yang udah punya barang mungkin dan masih mau hold, hati-hati level 900 itu. Kalau misalnya itu dijebol, ada kemungkinan ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke 840 atau bahkan breakdown tuh ya. Kalau di breakdown tuh OTW ke sini sih sepertinya ke area target TP1 yaitu di 735 730-an itu ya. Toh ini ada area gap juga kan, belum ditutup. 725 720-an 715. Situlah 700-an kecil arahnya. Kalau sampai breakdown di 900 apalagi dilanjut breakdown 840. Jadi lebih hati-hati si BRMS-nya. Ini BRMS ya salah satu emiten yang mudah-mudahan sih nggak terlalu kedampak ya, karena sebenarnya BRMS ini, koreksi saya kalau salah, koreksi di kolom komen, kita diskusi bareng. BRMS ini kan barangnya diserap oleh HRTA sih seingat saya ya. Dia barangnya diserap oleh HRTA, jadi artinya masih banyak dijual di dalam negerinya lah, yang dijual ke luar negerinya itu nggak terlalu gede. Mudah-mudahan nggak terlalu terdampak, tapi juga tetap ada dampaknya segede apapun produksinya nanti di tahun depan, karena target produksinya di tahun 2025 pun itu udah gede sebenarnya, dan wajarnya ada targetnya dinaikin itu, apalagi kalau ada pajak kayak gini ya, idealnya sih dinaikin. Itulah ya, ngurangin cuannya aja, mudah-mudahan sih nggak terlalu berdampak signifikan ya. Kemudian Antam. Nah Antam ini kan lebih ke dalam negeri ya. Kita fokus ke respon marketnya dulu lah. Kalau tadi kita bahas strategi yang ada di dalam list rekomendasi kemarin, Antam belum dapat barang ya. Kalau kita lihat strukturnya, memang si Antam ini masih cenderung uptrend ya, selama dia nggak turun dan tutup di bawah 2770 struktur eksternalnya. Uptrendnya masih belum udahan, mungkin sideways, tapi uptrendnya belum udahan gitu aja. Dan kalau misalnya lagi ada barang dan masih mau hold, batas paling bawahnya 2770 itulah. Tutup di bawah itu nggak enak, ada peluang turun lebih jauh tuh, ada peluang terkoreksi lebih jauh. Sebenarnya si Antam ini
bisa dibilang nggak apa ya, nggak terlalu kedampak kali ya, karena ya dia kan banyak dijualnya di dalam negeri juga, dan Antam juga banyakan jualan juga gitu sih. Kemudian si Antam juga punya ini ya, punya pemurniannya juga. Jadi ya ngomong-ngomong, yang dipajekin itu emasnya ya salah, mana tadi beritanya. Nah ini ya, yang dipajekin itu kan ya komoditas dure, batangan emas murninya. Jadi belum, kalau di kita itu belum kayak dicetak rapi gitu, enggak kayak yang kayak gitu. Terus dalam bentuk bongka, terus ingot, batang tuangan, dan dalam bentuk lainnya ya semuanya aja lah. Itulah ya, intinya dipacekin lah. Kemudian kalau si Antam, market sebenarnya merespon sedikit positif sih. Maksudnya nggak kayak si BRMS tadi yang direspon negatif ya, karena hijau ternyata tadi sempat turun di pagi-pagi, terus sempat berbalik di sesi 2, dan meskipun ujung-ujungnya tutup sesi hari ini agak kempes, tutupan di 3060, tapi tetap hati-hati buat yang punya barang. Kalau misalnya lagi ada barang di intraday-nya nih, trailing stop di 2950 aja sih ya. Kalau ke bawah situ lagi ya siapa tahu nyamperin 2930 atau 2850 mungkin, jadi lebih kecil lagi risikonya. Kemudian berikutnya ada Archie. Nah ini si Archie hari ini merah seperti yang dibahas kemarin. Ketika Archie breakdown 1250, ini ada peluang terkoreksi lebih dalam. Nah breakdown 1250 terkoreksi lebih dalam nyampe ke 1185. Jadi ya kalau misal area ini mau dijadikan area beli, ya stop loss mau nggak mau di 1100 atau sedikit lebih bawah. Cuman saya nggak pilih ini ya, nggak pilih jadiin area beli. Nonton besok dulu lah, ada peluang atau ada tanda-tanda rebound atau enggak. Tapi buat yang mungkin minat banget tuh beli Archie, ya itu tadi belinya di stop lossnya di 1100 atau sedikit lebih bawah lah ya, itu kali. Kemudian berikutnya ada Pesap. Nah ini si Pesap nih yang kalau kita lihat penjualan dia yang hampir 100% ya, dia lempar keluar ke Singapura. Jadi aturan ini sih kedampak lumayan nih. Ini kedampak nih si Pesap harusnya. Jadi kalau kita lihat respon marketnya, hari ini Pesap melemah 4,3% dan mendekati 545 ya. Jadi buat yang punya barang dari kemarin-kemarin misal masih mau hold gitu ya kan, batasnya 545 tuh udah pernah dibahas di sebelum-sebelumnya. Hati-hati, peluangnya cukup besar untuk breakdown 545 ya. Jadi hati-hati, breakdown 545 exit dulu sih nggak apa-apa, siapa tahu bisa ke bawah 500 dulu, ngetes 450-an mungkin gitu ya. Kemudian berikutnya MDKA sih tambang emasnya dari anaknya sih ya, si si Emas, nama sahamnya Emas. Nah karena ini induknya ya, jadi sedikit banyak pasti kedampak. Nah hari ini juga merah. Kalau kemarin sempat ada rekomendasi atau ada di dalam list rekomendasi yang stop loss yang di bawah 3320, ini kena stop loss. Dan kemudian area 2250 sih sebenarnya area beli ya. Sebenarnya area beli buat yang udah kebeli ya, mau nggak mau stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2050 boleh. Kurang bawah nih, sinilah di 2000 lah, tutup di 2000 atau sedikit lebih bawah berarti gagal. Itu sih, nungguin lebih bawah. Kalau kita lihat strukturnya, selama dia nggak tutup di bawah 1750, strukturnya ini masih tren aja gitu. Ya, karena low validnya di 1750 tuh. Itu sih ya. Kemudian berikutnya ada emas. Nah kalau emas udah turun dan tutup di bawah 3900, misal kemarin ada yang beli di 4000-an tuh, ya ini udah kena cut loss berarti.
udah exit harusnya, karena ini ada double top nih di sini, neckline di sini di breakdown, ada peluang terkoreksi lebih dalam. Saya sih ngarep ini koreksi ya, begitu turun breakdown 3900 saya lebih ngarep ini terkoreksi, koreksinya dalam aja nggak apa-apa. Karena memang apa namanya ya, untuk ukuran sekarang harga segini masih, opini pribadi saya masih mahal. Jadi saya pengennya terkoreksi, mudah-mudahan sih bisa ke bawah 3000 atau bahkan 2000-an kecil gitu, oke lah gitu ya. Ya, sambil nonton bisa jadi market berkata lain. Kalau marketnya sudah optimis banget, bisa jadi juga di sekitar 3,5 dia membal dan bikin pola-pola atau setup yang bagus. Jadi ini tetap masukin watchlist aja buat yang minat gitu ya. Tapi yang jelas breakdown 3900 sinyal exit buat yang masih ada barang. Next ada, udah, sekarang kita bahas saham yang masuk dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 18 November 2025. Ada 3 saham ya, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Asri. Ini sih aturan saham yang udah masuk dalam list rekomendasi dan udah punya barang semestinya sih. Ini buat yang belum punya aja, jadi buat yang udah punya barang ya udah disimpan dulu, nggak usah nambah dulu, nggak masalah. Karena hari ini Asri tutup di 169, menguat 4,3%. Buat yang belum punya, ngantri 167 boleh lah. Stop loss di bawah 156 ya, kalau turun dan tutup di bawah 156. Dan ya diatur size-nya karena memang sedikit lebar sih ini range setupnya ya. Mudah-mudahan dijemput dan lancar ke target TP1 di 190-an. Mudah-mudahan juga bisa breakout sekalian aja itu high-nya di 191. Bagus itu kalau breakout 191, jadi ada break structure dan lanjut uptrend gitu ya. Kemudian berikutnya ada ASA. ASA hari ini naik menguat 6,9%, tutup di 1165. Ada setup di bawah, target TP1 di breakout, ditembus, dan dengan tutup di 1165 ini peluang untuk lanjut ke 1300-an ya, bahkan nyamperin target full cycle di 1345 itu jadi lebih besar. Cuman untuk memperkecil resiko, strateginya sih ngantri aja ya di 1120 atau sedikit di bawah itu boleh lah. Sebenarnya stop loss yang ideal di sini sih, karena strukturnya ini pullback terakhirnya di 1040. Selama nggak ke bawah 1040 ya arahnya masih ke atas lah. Tapi kalau misalnya kegedean boleh lah stop loss di stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 1070 gitu ya. Dan target masih di 1300 sampai 1350-an lah. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Next ada WIM. WIM hari ini juga menguat 5,7%, tutup di 1475. Karena hari ini menguat dan tutup di 1475, saya nggak ngarepin WIM turun lagi ke bawah 1365, karena kalau sampai ke bawah 1365 mending ngantrinya agak bawah gitu. Karena ada kemungkinan dia bikin sideways, nyamperin seenggaknya 1260-an, 1250 kali ya gitu, atau mungkin bahkan lebih bawah nyamperin 1100 atau 1070-an gitu. Yang paling nggak enak itu kalau breakdown 980. Nah ini double top, neckline-nya di bawah situ tuh 980. Mudah-mudahan sih nggak breakdown 1365 lah. Jadi buat yang minat beli WIM, ngantri 1450 untuk memperkecil risiko, dan stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1365 ya. Targetnya 1700-an lah, 1700, 1750 gitu. Kalau kita geser ke weekly, nah ini ada area-areanya ya, area yang masih memungkinkan jadi resisten memang di sekitar 1700 sampai 1750-an itu. Jadi situ dulu targetnya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.